masih tetap kuat, dan itu bukan di penguasa, di akar rumput. Ya, jangan coba-coba, ya jangan coba-coba melecehkan. Berapa lama itu Palestina? Karena melecehkan Islam, karena melecehkan Kristen oleh orang Yahudi. 60 tahun di akar rumput tuh perang, ya rakyatnya berapa banyak mati itu, ya laki, perempuan, anak-anak. Nah, itu pengaruhnya. Kenapa? Kami kalau mati masuk surga. Di Indonesia gitu juga dulu. Kalau mati masuk surga. Esa hilang, dua terbilang. Ya, arek-arek Surabaya berapa mati itu kayak disemprot obat nyamuk saja. Ya, tapi itulah yang menangkan Indonesia. Belanda tidak perang dengan orang bersenjata, tapi Belanda membunuh, menggenosis, menghabisi orang-orang Indonesia. Menang berunding, ya. Jadi pengaruh Nabi Muhammad masih kuat, ya, di akar rumput. Kemudian setiap waktu penganutnya bertambah, ya, bertambah. Tadi sudah sebutkan DWTC di bawah bertambah. Umat Islam di Amerika 7 juta. Nah, itu gratis tuh kok, nggak pakai sembako tuh loh. Ngajak dia masuk Islam tuh gratis, ya, kesadaran sendiri, ya. Nah, kemudian di Indonesia, di dunia ini setiap hari dibangun masjid 1000 buah, ya. Setiap hari, setiap tahun, ya. Nah, 1000 buah, ya. Mana ada itu? Ya, mana ada itu kelenteng, pura, gereja, candi yang dibangun 1000 tiap tahun. Mudah saja, ya, mengaku itu. Setiap perkebunan dibuka di Indonesia, Kasma Puja, segala macamnya itu terganda, wajib ada membangun masjid. Perusahaan itu wajib ada membangun masjid sebagai fasilitas media umat Islam untuk beribadah. Ya, Bapak pernah pergi ke Turganda itu, ke Dalu-Dalu, ya, Huta Hayat, ceramah. Bapak tanya, yang punya perusahaan itu Pak Huta Hayat itu, Huta Hayat, ada masjid ada dalam ini? Ada. Berapa? 3. Ada gereja ada 3 juga, Ustaz. Kemudian materialnya, dananya sama, Ustaz. Kalau satu masjid umpamanya dibangun 500 juta atau 1 miliar, gereja juga. Boleh nggak saya dibawa ke itu? Boleh, ayo. Masuklah saya ke gereja itu, ke masjid. Gereja punya sekretariat, kantor, dan ada orang di situ terus menerima apa segala macam tamu dan sebagainya, menerima orang miskin. Cuma sayangnya masjid tidak ada masjid itu sekretariat yang seperti itu. Padahal seharusnya masjid itu jemput zakat, infak ke rumah orang, wakaf, bagikan kepada fakir miskin. Itulah sekretariat masjid itu. Tapi kok gereja yang apa? Nah,
inilah ya bahwa setiap setiap tahun dibangunlah masjid di perkebunan, ya, di perusahaan, di sekolah, SD, SMP, SMA, wajib ada masjidnya di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, pergilah ke SD tuh, ya, SD dekat rumah saya Jalan Nanas tuh ada tuh masjidnya, ya. 3 mana guru agamanya? Guru Islam, guru Katolik, guru Protestan. Karena tidak sama itu, sama-sama Kristen. Tapi ajaran agamanya tidak sama. Lain gurunya. Untunglah dia orang Islam 90%. Dia hanya 3%. Tapi dapat jatah guru agama berdua. Pada untung dia. Nah ini ya. Kemudian mengantar ya, Nabi Muhammad itu kesuksesannya mengantar umat yang paling terbelakang, ya, yang paling kuno, yang paling kampungan, yang disebut jahiliyah. Arab jahiliyah. Hanya 23 tahun menjadi umat yang terdepan. Ya, paling terdepan. Ya. Maka dalam waktu itu saja ya, orang Arab yang tidak sekolah, yang segala macamnya itu, yang jahiliyah, yang dulu perampok, pezina, periba, berubah, ya, berubah 100% dari jahat kepada baik. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Katanya, sesungguhnya tiada lain. Apa itu? Saya datang membawa Islam, membawa Quran wahyu, membawa ya agama Islam, ya, mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji dan segala macam itu supaya orang berakhlak mulia. Sholat 30 tahun, tapi dia tetap jahat Tuhan. Ya, harus baik. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi hanya 23 tahun lebih kurang. Kalau dalam tarikh Islam itu, tarikh tasrih itu dikatakan Nabi Muhammad berjuang merubah Arab jahiliyah menjadi Arab terdepan, Arab modern, ya, Arab pintar. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ingat aja 2 semuanya. 2 pertama 22 tahun. 2 kedua 2 bulan. 2 ketiga 2 kali hari. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Disimpulkan sekitar 23 tahun lebih kurang. Nah, mana ada itu? Ya, dalam waktu segitu 23 tahun, Indonesia saja sudah 3 kali itu. 70 tahun lebih, 75 tahun lebih. Sampai sekarang belum lagi ya, apa itu, majukah, ya, sejahterakah, ya, 75 tahun orang Malaysia saja sekolah ke luar negeri gratis, apapun yang diambilnya, kedokteran, insinyur, sampai ke luar negeri. Orang Brunei,
Darussalam, orang Singapura, orang Arab, dan lain-lainnya itu. Kok Indonesia yang kekayaannya, aduh, enggak ada dunia terkaya di dunia ini. Tanya sama orang tuh, lautnya berapa itu? Sehingga banyak perampok di laut tuh kan, perampok Cina segala macam, ikan, hutan dirampok, perampok Jepang. Tengok aja lah, cangkul yang menebang kampak yang menebang hutan itu bukan kampak buatan Sumatera Barat, tapi kampak Jepang. Apa itu Shinso? Iya. Bulldozer lagi, redor lagi. Habislah hutan. Hutan mana? Hutan Kalimantan, hutan Riau nggak usah lagi semua. Sudah habis semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis semuanya. Jadi ya, maka di Indonesia itu ya, yang banyaknya rampoknya, ya bukan membangun. Tuh dari Kalimantan, kemarin itu dari OEC, gubernur, tangkap KPK 5 orang lagi. Dulu waktu bapak kecil-kecil, yang rampok itu preman. Ya, preman kampung, preman kota, preman pelabuhan, preman pasar. Kok sekarang yang rampok itu, yang nyuri itu gubernur? Apa enggak salah? Enggak salah apa itu? Enggak salah kaprah? Gubernur merampok. Ada lagi menteri kemarin tuh. Menteri apa itu? Menteri sosial. Wah, menteri, gubernur, bupati, ratusan banyaknya yang merampok. Mana itu? Ya, maka ya janganlah Islam disalahkan di Indonesia. Kalau umpamanya rampok itu, pencuri itu sekali rampok potong tangan kirinya, 2 kali merampok potong kaki kanannya, 3 kali merampok potong tangan kanannya, 4 kali merampok potong kaki kirinya. Ayo dua-duanya dia kursi roda lagi. Nggak bisa rampok lagi kan? Nggak bisa lagi dong. Nah itu, tapi itu kisos itu dicemoohkan. Nah itu kejam. Yalah, sadis itu. Apa orang yang merampok sekian triliun itu, rakyat dibuat miskin, ya, anak yatim dibuat miskin, tak bisa sekolah. Apa nak kejam itu? Membunuh orang, banyak orang buruk gizi, ya, apa namanya, lambungnya, apa itu rusak, ya tak makan. Nah, itu. Jadi hanya 23 tahun Arab berubah menjadi negara yang paling maju di dunia. Kenapa dikatakan begitu? Baca sejarah Islam itu. Arab yang tadi dia betul mampu menaklukkan kerajaan, ya, kerajaan besar lagi, kekaisaran lagi, seperti Romawi, Kaisar Romawi. Kalau sekarang di Vatikan, ya, disitulah kota suci umat Kristen. Ya. Itu zaman Nabi ditaklukkan. Kenapa ditaklukkan waktu itu? Kekuasaan itu buruk, tidak peduli dengan rakyatnya, ya, rakyat miskin segala macam. Datang tentara Islam ke sana, ya, datang tentara Islam itu semua rakyat disejahterakan.
haji, apa namanya itu, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, kok jangan main-main dengan wakaf, ya dengan sedekah. Orang Indonesia ini 230 juta, ya, 230 juta rakyatnya. Kalau setiap orang berinfak sekali setahun 1 juta, 1 juta kali 23 juta. Berapa uang itu? Nah, miliaran. Itu kalau 1 juta saja. Ya, kalau zakatnya 100 juta, zakatnya 50 juta, zakatnya 1 miliar. Ya, siapa itu yang paling kaya di Indonesia di Tangkok? Joko Susilo. Berapa triliun kekayaannya itu? Ya. Nah, 3 kota besar saja di Indonesia ini dilaksanakan penjemputan zakat, infak, sedekah setiap rumah. 3 kota besar saja, Jakarta, Surabaya, Medan atau Makassar. Itu 6.000 triliun lebih. Ya, uang dapat. Kalau sekarang kan utang negara kita kan 6.000 triliun di zaman Mas Jokowi ini. Ya, maka bisa lunasi utang negara. Nah, itulah sekarang Mas Jokowi membuat wakaf digerakkan kembali, wakaf uang. Nah, 3 kota besar saja dijemput yang rumah. Berapa orang kaya itu? Di Indonesia ini kota provinsi itu 34, bukan 3. Nah, berapa itu? Nah, maka umat Islam dahulu itu mampu menaklukkan kerajaan besar Romawi. Kenapa rakyatnya mau memihak kepada Islam, menolong orang Islam berperang? Karena rakyatnya menderita oleh kaisar, oleh Fir'aun, oleh Namrud, oleh banyak itu Fir'aun baru, Namrud baru. Ya. Nah itu, maka datang Islam. Mereka berbondong-bondong menolong tentara Islam, memberi segala macam kebutuhan. Itu belum lagi Mesir. Mesir itu diperangi oleh Islam takluk. Kalau disebut Mesir, disitulah Fir'aun itu berabad-abad. Ramses I, Ramses II, Ramses keberapa itu? Nah, itulah dihadapi oleh Musa dulu. Ya. Nah, Fir'aun, Persia. Ya. Persia dikuasai. Persia itu 6.000 tahun sebelum Masehi dia sudah adikuasa. Siapa itu yang paling hebat? Yang Caesar paling hebat. Apanya tuh? Nah, inilah ya bahwa dari bidang duniawi, jadi presiden, kepala pemerintahan, Nabi Muhammad tidak ada tandingannya. Ya, orang Indonesia, belum lagi sekelingking, sekecil. Coba tengok itu di Papua saja tidak selesai. Ditembakinya polisi kita, tentara kita. Ya, kecil itu. Ya, itulah ya apa kita dari kuliah kita, ya, siapa itu Muhammad, ya, maka kita akan membicarakan nanti apa hak-hak Nabi Muhammad, ya, hak-haknya. Tadi
secara filosofis. Muhammad itu dalam buku 100 tokoh yang tulis oleh Mikhail Khalhat itu dia nomor 1 dalam sejarah dunia, ya, kesuksesannya di bidang agama dan di bidang kekuasaan duniawi atau pemerintah. Nah, besok kita lanjutkan, ya. Ya, ada yang bertanya, ya silakan. Nah, pertama, ya, apabila hanya menjalankan setengah kewajiban, apakah kita dapat menuntut hak? Ya, setiap pribadi umat itu beragama, ya, itu ada beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani, tidak dihukum, tidak diapa, dituntut seorang penganut agama itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Kalau kemampuannya tadi itu hanya separuh, seperempat, ya. Tapi harus jujur, Sebab Tuhan itu tak bisa tipu, ya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, ya, kemampuan Pak D yang mencangkul dalam parit dengan Mas Jokowi itu beda itu. Ya, Pak D tadi ada 2.000. Lisinya kota Pak 2.000, 4.000. Tak, kalau berkorban ya nggak bisa lah. Maka Mas Jokowi paling tidak korbannya 34 ekor sapi yang 1 ton itu di provinsi dibagi. Nah, jadi tadi apabila hanya menjalankan setengah kewajiban, apakah kita dapat menuntut hak? Dapat, ada haknya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia ada hak apa yang dia kerjakan, kebaikan, dan ada ancaman bagi yang melanggar aturan. Nah, jadi nanti itu dibagi. Mana yang besar pahalanya dari dosanya itu. Paman sakulat mawazinuhu. Siapa yang berat di pahalanya daripada dosanya, maka dia masuk surga. Usahakan saja, ya, banyak pahala dari dosa. Nah, yang kedua apa lagi? Yang kedua, suci tadi juga nih. Jika suci dari hati. Jika suci dari haid di waktu sholat asar, apakah harus sholat, harus bodoh zuhurnya? Oh, gitu. Allah kitabam mauquta. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Sholat asar sekarang 4:04 sampai jam 6:04. Waktu dia sholat zuhur 12:30 sampai jam 3:30 atau
23.40 kan ada waktu masing-masing. Maka apabila yang tadi ditanyakan ya suci dari haid ya harus qada. Itu siapa yang nyuruh kamu qada? Ustaz, keblinger Ustaznya itu. Tanya sama Nabi sama si Isa. Baca hadis-hadis tentang sholat. Apa jawab daripada Aisyah ketika ditanya oleh ibu-ibu orang Arab itu? Bagaimana? Maka Aisyah menjawab, kunna nu'maru bi qada'i shaum. Kami hanya diwajibkan untuk mengqada puasa. Karena puasa itu waktunya panjang. Ya. Sebulan Ramadan. 11 bulan itu kan waktu itu yang sangat panjang untuk menggantinya mengqadanya. Wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami yang perempuan-perempuan ini datang haid, datang nifas, datang wiladah, segala macam kotor. Kami tidak disuruh mengqada sholat. Karena sholat itu pas-pas itu tidak bisa diganti. Ya enggak? Karena nunggunya sholat zuhur umpamanya jam 12.30. Ya. Sampai sholat asar. Kalau masuk sholat asar, tidak ada lagi sholat zuhur. Tidak ada. Besok pagi, itu lain sholat zuhurnya. Iya. Sama dengan orang, suaminya kemarin lain. Suami besok lain pula lagi. Jangan disamakan lah. Jadi waktu itu spesial. Sholat itu tidak ada waktu restan untuk mengqada. Yang ada puasa 11 bulan. Ya, kalau sebulan itu 27 tidak puasa, buat saja 11 bulan itu. Ya, 11 bulan itu 2 sebulan sudah selesai. Nah, ya tidak ada qada sholat bagi orang yang haid dan segala macam. 3, apa yang dimaksud toleransi dalam keragaman dan bagaimanakah batasan-batasannya. Itu ya. Toleransi itu ya adalah menghormati orang, mengamalkan agamanya, ya, mengamalkan agamanya. Orang Muslim hari Jumat, orang tidak boleh nyetop Jumat. Orang gereja hari Ahad, tidak boleh orang Islam, hey, stop, pindah kamu, besok tidak bisa. Ya. Jadi toleransi itu menghormati hak asasi manusia. Hak asasi itu bagaimana dia menentukan ya mau agama apa dia amalkan, itu hadiah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa diberi kebebasan? Nanti di akhirat Tuhan nanya, ya Tuhan nanya, kenapa kamu begitu? Ya, itu kan kamu sudah disuruh pilih mana yang terbaik untuk kamu. Ya, Islam kan yang terbaik untuk kamu, Katolikah, itu kak. Nanti di akhirat dikirim ke neraka. Iya, gimana Tuhan? Kamu kan suruh pilih. Ya, tidak ada dipaksa. La ikraha fiddin. Ya,
tidak boleh memaksa orang lain memasuki suatu agama. Kristen, agama Hindu, agama Buddha, tidak boleh. Silakan dia ya memilih sendiri, tidak boleh. Kenapa dia dibebaskan? Orang yang dipaksa tidak bisa bertanggung jawab. Ya, tapi orang yang disuruh memilih, dia bisa bertanggung jawab. Kok itu kamu pilih? Ya, kok itu kamu pilih? Nah, milih pacar umpamanya. Ya, nah, suruh pilih. Ya, tapi dia pilih yang itu. Nah, sampai di rumah maknya 3 bulan, habis emas maknya, harta maknya segala macam. Nah, apa kata maknya? Nah, kan kamu yang memilih dia. Rupanya ya nak ya dia perampok. Nah, kan kamu salah pilih. Ya. Kalau dulu kan begitu. Orang apa namanya tuh masa percobaan itu kan bawa dia ke rumah mak kita, hilang nggak cincin mak kita, hilang nggak duit selama dia di rumah mak kita. Nah, kalau sudah terbukti kejujurannya baru diambil. Jadi teman hidup itu kan sehari tidak, ya nggak lama teman hidup tuh seumur hidup. Nah, sudah itu apa lagi? Nomor ya, apa hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ya, hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hakul muslim. Alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. 1, ya, idza laqaitahu fasallim, bila ketemu ucapkan salam. Assalamualaikum. Mengucapkan salam itu sunat, menjawabnya wajib. Kenapa? Supaya terjadi penghormatan. Assalamualaikum, tapi ada kelaksonan. Nah, itu kawan saya tadi. Ada tegur sapa. Itu hak. Dia ditegur, dia disapa. Yang kedua, ya, iya datul marid. Kalau dia sakit di rumah, ya di kantor, di rumah sakit, wajib ditengok. Dibesuk namanya ya, itu ya, wajib dibesuk. Berdosa kalau kita ditengok. Bayangkanlah kalau ada orang sakit, ada orang nengok, ya. Bapak pernah ke rumah sakit tuh, seorang ibu sakit, tidak ada orang nengok. Inilah nasib saya, Bapak. Saudara saya banyak, anak saya banyak, kendaraan saya banyak. Tak seekor pun nengok saya. Seekor? Tak seorang pun nengok saya, Pak. Aduh, sedih kita ya. Bayangkan kalau kamu sakit, tidak ada yang nengok, mak tidak nengok, bapak tidak nengok, kawan tidak nengok, si dia yang istimewa tuh tidak nengok. Nah, apa rasanya? Apa rasanya? Nah, itu hak tuh. Ya, hak itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Kewajiban ya, sesuatu yang harus diterima setelah menunaikan kewajiban. Nah, itu jadi kedua itu kan tegur sapa, nengok dia sakit, memenuhi undangan ya, pesta ya. Nah, itu ijabatu dakwah. Pesta itu wajib kalau diundang. Kalau tidak diundang, harap. Wajib kalau diundang,
Cobalah, sudah seekor kerbau dipotong, dicincang, tidak ada seorang yang datang pergi makannya tuh, abasilah, malu lagi sekampung itu, ya dia dapat malu. Jadi kalau tidak datang